Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap kepada mereka yang non-muslim? Jika pertanyaan ini diajukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, apakah jawaban Nabi? Mari kita lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada 3 orang non-muslim di generasinya. 3 orang non-muslim ini mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seorang kafir Quraisy bernama Mut'im ibnu Adi. Saat itu adalah saat yang sangat menyedihkan dalam hidup Nabi. Nabi kembali dari Taif, dipermalukan dan dilukai oleh umatnya. Pamannya Abu Talib baru saja meninggal. Beliau juga sama sekali tanpa perlindungan di Mekah. Padahal orang-orang di sana berkeliaran dengan pedang, siap untuk menusuknya. Mendatangi Mekah dalam situasi seperti itu sama saja bunuh diri. Nabi kemudian mengirim utusan bangsawan Mekah. Ia meminta perlindungan kepada mereka. Namun hanya 1 orang yang menjawab panggilannya, yakni seorang kafir Quraisy bernama Mut'im ibnu Adi. Ketika mendengar bahwa Nabi meminta perlindungannya, dia langsung memberikan respon. Mut'im memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian berjalan ke Mekah, diapit dari semua sisi oleh Mut'im dan putra-putranya. Semuanya membawa senjata. Mereka langsung pergi ke Ka'bah, dan Mut'im berseru di atas bukitnya, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi janganlah ada di antara kalian yang bergerak untuk menyakitinya," ujar Mut'im. Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat dan kemudian Mut'im dan anak-anaknya mengantarnya ke rumahnya. Bertahun-tahun kemudian setelah pertempuran Badar, kaum muslimin yang menang telah menangkap banyak tawanan perang dari kaum Quraisy. Mengingat Mut'im, Nabi SAW bersabda, "Jika Mut'im ibnu Adi hidup dan menjadi perantara dengan saya untuk orang-orang kotor ini, saya pasti akan memaafkan mereka demi dia." Yang kedua, Mukhairid, seorang rabbi Yahudi di tahun ketiga setelah Hijriah. Kaum muslim mendapat kabar bahwa pasukan besar Quraisy akan datang menyerang. Kaum muslim pun pergi ke gunung Uhud untuk menunggu kedatangan musuh mereka. Tapi mereka berada dalam kesulitan yang serius karena kalah jumlah. Kaum Yahudi di Madinah memiliki perjanjian dengan Muslim untuk membela mereka jika Madinah diserang. Tapi tidak satupun dari mereka yang mau menepati janji itu, kecuali 1 orang, yakni Mukhairid. Mukhairid menurut versi Ibnu Ishaq pada awalnya mendesak orang-orang dari sukunya untuk membantu Nabi dan mengingatkan mereka tentang perjanjiannya. Sayangnya tidak satu pun orang Yahudi kecuali dirinya yang menepati perjanjian itu. Kemudian dia mengambil pedang dan perlengkapannya bersiap untuk pergi. Mukhairid berkata, "Jika aku terbunuh, maka hartaku akan menjadi milik Muhammad, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau." Kemudian dia pergi ke Uhud dan bertempur sampai dia terbunuh. Nabi SAW berkata tentang dia, "Mukhairid adalah yang terbaik dari orang Yahudi." Dan yang ketiga adalah raja beragama Kristen, Raja Najasyi. Kaum muslim di Mekah sedang dianiaya, dipenjara dan disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi mereka izin untuk melawan. Dan bagaimanapun jumlah mereka sangat sedikit, hingga melawan akan berarti kepunahan total bagi Islam. Selama ini Nabi memberikan izin kepada sebagian umat Islam untuk mengungsi dari Mekah. Tapi kemana mereka akan pergi? Nabi hanya menyarankan 1 nama, yaitu Najasyi. Najasyi adalah gelar Raja Abisinia. Nama aslinya adalah Asyamah. Nabi tahu bahwa Asyamah adalah seorang penguasa yang adil, yang tidak akan menyalahkan rakyatnya. Jadi dia mengizinkan beberapa pengikutnya untuk mencari suaka di Abisinia. Setelah beberapa muslim mengungsi di Abisinia,
83 pria dan 19 wanita bermigrasi ke Abisinia untuk mencari suaka. Raja menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Ketika orang Quraisy mengirim utusan untuk menghasutnya melawan Muslim, ia memanggil orang Muslim ke istananya dan mendengarkan cerita mereka serta cerita orang Quraisy. Orang Quraisy mengirimkan 2 utusan, memberikan mereka hadiah mahal untuk raja dan memerintahkan mereka untuk meyakinkan raja agar mengusir Muslim dari kerajaannya. Ketika An-Najasyi mengetahui tentang keindahan agama Islam dan tentang hal-hal indah yang dikatakannya tentang Yesus dan Maria, dia mengembalikan hadiah dari para delegasi dan menyatakan kepada mereka dengan tegas bahwa dia tidak bersedia mengusir tamu kehormatannya. Najasyi kemudian menjadi seorang Muslim, tetapi sebelum dia memiliki pengetahuan tentang Islam, Nabi memilih dia daripada semua pemimpin dan raja lainnya dan mempercayakan umat Islam untuk merawatnya. Ketika Najasyi meninggal, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berdoa untuk dia. Nabi berkata, "Hari ini seorang saleh dari Ethiopia telah meninggal." Setelah mengetahui cerita Nabi Muhammad SAW dengan 3 orang non-muslim, maka jawaban ketika ditanya mengenai sikap kepada non-muslim adalah menganggapnya sebagai seorang manusia yang sama diciptakan oleh Allah. Maka teruslah berbuat baik untuk mendapat keridhaan Allah. Semoga kisah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.